Mamluk. Setelah kemarin kita sudah berbicara tentang sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Nah, sebelum memulai pelajaran, di sini siapa KM-nya? Abi duduknya yang sifat dong. Nah, silakan KM untuk memimpin membaca doa. Siap. Siap. Ya, mulai. Ada siapa yang tidak sekolah? Tiara ya, Tiara finish. Ini Tiara itu finish terus tapi startnya dulu ya. Asalnya di sini banyak sakit, banyak apa? Udah dikunjungi belum ke rumahnya? Udah katanya apa? Sakit apa? Pas ikuti kita dalam pembelajaran. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Nah, anak-anak, sekarang pembahasannya itu tentang sejarah berdirinya dinasti Mamluk. Kalau sebelumnya ibu sering menggunakan layar, tapi
Ayo, yang lain fokus. Nah, setelah 10 tahun kepemimpinan dari Sultan Aibak, nah, Sultan Aibak juga tidak lama setelah itu meninggal dunia, lalu digantikanlah oleh Sultan Kutus. Namanya Sultan Kutus. Nah, Sultan Kutus ini adalah pemimpin yang terkenal karena keberaniannya, karena kegagahannya. Nah, berselang 10 tahun, ada 1200, berapa kalau udah 50? 60, siapa itu? Siapa? Mahan satu ya. 1250 ada pasukan Mongol. Ada pasukan Mongol datang ke Mesir. Karena pada 1258 Abbasiyah itu runtuh, luluh lantak. Sungai Tigris yang awalnya airnya itu bening menghitam karena tinta-tinta dari perpustakaan Baitul Hikmah dan juga memerah karena darah-darah orang yang dibantai oleh pasukan Mongol. Selama berabad-abad, dinasti Abbasiyah berdiri, runtuh satu waktu karena pasukan Mongol. Nah, pasukan Mongol ini berasal dari Asia Tengah ya. Tahu Mongol? Mongolia. Iya, betul. Siapa itu? Baik. Oh, itu dicatatkan ya. Asia Tengah. Kan di sini ya posisi Damaskus, Baghdad dan kota-kota yang ada pada saat itu teh. Pasukan Mongol yang memiliki kepemimpinan yang tajam, bukan tajam apanya tapi karena memiliki kekuasaan, keturunannya yang baik. Kan tetapi inilah menjadi peluang oleh pasukan Mongol. Ayo kita serbu Mesir. Karena Mesir itu dipimpin oleh orang luar Mesir, dipimpin oleh orang luar Arab. Mereka terlalu menyepelekan Mesir yang dipimpin oleh Sultan Kutus. Jadi pimpinan dinasti Mongol pada saat itu adalah Sultan Kutus memiliki ajudan yang bernama Baibars. Baibars. Nah, Baibars ini dulunya itu juga adalah makhluk yang dipungut oleh kaum Mongolia. Jadi secara tidak langsung Baibars juga mengetahui isi pemikiran dari orang-orang tersebut. Nah, ada pesan, bukan pesan ya, peringatan yang mengancam kepada Sultan. Kalian harus mundur demi keselamatan kalian. Kalau kalian tidak mundur, kami akan memusnahkan populasi yang ada di Mesir. Dan apa jawaban dari Sultan Kutus? Ia tidak takut. Ia lebih baik mati jihad daripada ia harus mundur dari peperangan. Sultan Kutus mengibarkan bendera ayo kita perang. Nah, suatu ketika di lembah, nah ini namanya lembah ya, namanya pegunungan, ini lembahnya. Sang panglima, sang ajudan, sang prajurit yang paling keren pada saat itu adalah Sultan Baibars memiliki rencana dan taktik serta strategi untuk menghancurkan pasukan Mongol. Karena pasukan Mongol itu terkenal dengan sangat kekuatannya, terkenal dengan sangat kekejamannya. Akan tetapi Sultan Baibars memiliki akal pikiran untuk menghancurkan. Bagaimana ini kita menghancurkan kembali serangan Mongol? Karena pada saat itu tidak mungkin kita bisa menghancurkan serangan apa? Mongol. Nah, cuma segitu dulu dan minggu depan kita akan melakukan ujian kenaikan kelas. Ibu rasa materi tentang dinasti Mamluk ini sudah cukup segini ya. Ini baru sejarah ya. Ini baru sejarah berdirinya. Nah, di sini ada tokohnya. Yang pertama itu Sultan Kutus. Yang kedua ada Baibars. Kutus. Nah, pendirinya yang pertama itu Aibak. Inilah 3 tokoh yang terkenal mendirikan dinasti Mamluk. Nah, begitu. Kalau ilmu yang populernya itu yaitu tentang kedokteran, ilmu pengetahuan umum, ilmu pengetahuan agama, dan sekarang kalian bagi 3 kelompok. Udah ya, 1, 2. Di sini ibu punya domino atau kartu domino. Ada yang tahu kartu domino? Ayo nanti ya. Nah, tapi di sini gambarnya bukan sembarang gambar. Ibu di sini punya beberapa pertanyaan berbentuk kartu domino yang sudah ibu potong-potong. Bentar dulu ya. Ibu kasih 3 lembar, jadi kalian membuat domino kartu. Duduknya mau gini atau gimana? Silakan di bereskan sampai ada ambil di bawah. Di bawah atau apa didinya kan? Domino yang kulit-kulit.
Dinasti Ayubiah, cari di sini Ayubiah. Kalau misalkan Ayubiah yang warna kuning berarti itu bukan jawabannya. Coba cari Ayubiah yang berwarna hijau. Siap? Siapa cepat dia yang dapat? Boleh. Iya. Sok boleh. Semuanya pakai ya. Itu sih. Tidak ada doang enak. Tapi tidak ada Kalau minta dipikir. Nah, nanti kita dinasti non. Dinasti Pablo berdiri sekarang dinasti baik apa? Ayo dia ini. Iya, semangat. Mana? Ingat ya, ada negara ibu baby. kayak rumah, sama ibunya. Coba tanyakan ke ibu. Itu dua orang kata. Itu cerah-cerah lain. Tidak tahu bu. Ya. Oh, di sini dia. Saya tertajuk pertempuran lain. Daud Kota yang bukan. Yang pertama kan kelompok dua tadi. Nah, yang kedua siapa? Ini. Supaya nanti dikasih hadiah sama ibu. Sama aja kualitasnya ini. Apakah sudah tahu pertanyaan-pertanyaannya? Yuk kita bahas satu per satu. Masih ingat jawabannya? Yuk. Yang pertama tadi sudah ya, semua sudah. Oke, ulang berdiri. Sampai semua berdiri 1.250. Kenapa ada yang 1.250? Benar kan benar ya? Kita berperan dalam sejarah. Saya dalam juga memiliki anak bernama. Kayak baca nomornya. Masa pada datang ke ini? Udah ya. Siapakah surat tadi di atasnya? Mengapa negara mampu memberontak pada Tuhan? Kalau tidak puas. Tadi ibu kota di sana. Kalau negara? Coba yang tulisan lagi di video masih kita baca. Terima kasih ya. Ada yang ingin ditanyakan dari materi ini? Ada yang ditanyakan? Kalau kebiasaan utuh Terima kasih Aldi atas pertanyaannya. Bagaimana kalau misalkan Sultan Titus tidak dibunuh oleh Sultan Baibars? Mungkin jadi sejarahnya tidak akan seperti ini. Dan karena Baibars juga memiliki jiwa kepemimpinan yang ambisius, jadi akan seperti apa ya? Kemungkinan besar Baibars akan terus memberontak pada Sultan Titus karena Baibars ini menggantikan Sultan Titus pada pemerintahnya. Itu ya anak-anak. Ya kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu. Jadi anak-anak bisa kita simpulkan. Suara ular. Bisa kita simpulkan bahwa dari sejarah dinasti Mangkuk apa yang bisa kita petik? Yang pertama yang bisa kita petik adalah kita jangan takut pada masa lalu. Jangan takut pada masa lalu. Karena apa? Karena dulu juga Mamluk ini adalah orang budak yang diperjualbelikan. Akan tetapi suatu hari dan suatu waktu karena Mamluknya berusaha sekuat tenaga, beliau yang asalnya budak menjadi tuan di kota tersebut. Siapa sangka ya? Siapa sangka di kota Mesir yang sangat besar dan pusat peradaban pada masa itu ada satu kaum atau ada satu anomali yang menguasai Mesir pada saat itu yang berasal dari kata budak. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus lebih berani dan lebih tangguh apapun yang akan terjadi ke depannya. Jadi jangan takut, dibuat maaf, disir ke daerah terus jika Nabi mau kerja kelompok, tak lagi tuh. Tahu lagi sih, kita harus menunjukkan bakat kita apa. Kalau misalkan orang lain sudah tahu bakat kita apa, orang lain tidak akan peduli dengan kelemahannya. Begitu ya, anak-anak. Terima kasih. Nah, sekarang silakan ditutup doa. Doanya dalam akhir dalam hati saya. Ayo. Kita belajar kita berdoa dalam hati. Berdoa selesai. Nah, karena
Kalian bisa bertemu ibu. Nah, di sini juga ibu ingin meninggalkan. Thank you for your cooperation kids. Jadi apa artinya thank you artinya? Sama-sama. Thank you artinya apa? Terima kasih. Bakal callback kayak callback.